Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Kitab Fathul Mu'in. Ya. Sebelum halaman ini ada lafaz babus sholah, bab mengenai sholat. Ya. Ia syar'an, sholat ya secara syar'i, aqwalun wa af'alun makhsusatun, adalah perkataan dan perbuatan yang khusus. Muftatahatun bitakbiri, ya, yang dibuka dengan takbir. Muhtatamatun bitaslimi, yang ditutup dengan salam. Itu pengertian sholat secara syar'i. Wasumiyat bidzalika, dinamakan dengan seperti itu, dengan lafaz sholat, lishtimaliha ala sholati lughatan, dikarenakan perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus tersebut itu mengandung makna sholat secara bahasa, wahya ad-du'a'u, yakni doa ya, sehingga karena mengandung doa, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang khusus tersebut, maka dinamakan dengan sholat. Wal mafrudatu al-'ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Ya. Salat yang difardukan secara ain, fardu ain, itu ada 5 dalam setiap sehari semalam. Ya. Ma'lumatun minad-dini bidzarurati, yang harus diketahui dari agama, ya. Harus tahu, ya. Fayakfuru jahiduha, maka orang yang mengingkarinya yaitu kafir, ya. Dihukumi kafir orang yang mengingkari kefarduan sholat, ya. Ini dalam kitab Fathul Mu'innya. Kemudian dalam i'anahnya, ya, dalam i'anatu thalibin ada keterangan, ya. Qauluhu syar'an aqwalun wa af'alun ila akhir, ya. Pembahasan mengenai lafaz ini, waqtu ridho hadat ta'arifu bi annahu ghairu mani'in. Ta'rif seperti ini yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun ila akhir, itu disanggah bi annahu ghairu mani'in, karena itu enggak cukup untuk bisa mencegah yang bukan sholat, yaitu apa? Lidukhulis saja datai tilawati wa syukri, karena pengertian tersebut yaitu perkataan perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam, itu juga berlaku pada sujud tilawah dan sujud syukur, ya. Sujud tilawah, sujud syukur, itu juga keduanya diawali dengan takbir dulu, takbiratul ihram, kemudian ditutup juga dengan salam. Ma'a annahuma laisa min anwa'is sholati, padahal keduanya yaitu sujud tilawah dan sujud syukur itu bukanlah sholat, bukan termasuk sholat. Tuh, ya, jadi pengertian seperti ini kurang pas, ya. Nah, ada yang menyanggah seperti itu. Nah, pengertian bahwasanya sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir,
diakhiri dengan salam itu kurang pas. Mengapa? Karena ada perkara lain yang bukan sholat itu juga masuk kategori seperti ini. Yaitu apa? Sujud tilawah dan sujud syukur. Berarti pengertian seperti ini kurang pas. Nah, itu. Ya. Wa ghairu jami'in, dan tidak bisa menjamak, ya. Tidak bisa mengumpulkan yang lain. Ya. Pengertian seperti ini kurang sempurna, ya, tidak bisa mencakup yang lain. Li khuruji sholatil akhrasi wal maridi wal marbuti ala khushbatin. Ya. Kenapa? Karena pengertian semacam itu yaitu perkataan, perbuatan yang khusus, ya, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu tidak bisa mencakup sholatnya orang bisu. Nah, orang bisu kan dia nggak bisa ngomong, otomatis akwalun, perkataan-perkataan ini nggak tertunaikan. Artinya sholatnya orang bisu nggak bisa dianggap sholat karena nggak ada perkataan. Dia cuma umi, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Artinya berarti pengertian ini nggak pas, karena ada yang nggak masuk, yaitu sholatnya orang bisu. Padahal walaupun dia orang bisu, kalau dia sholat itu tetap dianggap sholat, ya tetap dianggap sholat. Tapi kalau pengertian sholat kok harus ada ngomongnya, akwalun, berarti kan nggak dianggap itu sholatnya orang bisu yang nggak ada kata-katanya. Nah, oleh karena itu berarti ini takrifnya, pengertiannya kurang pas, karena sholatnya orang bisu nggak masuk. Ya, sholatnya orang bisu nggak masuk karena apa? Ya nggak masuk karena nggak ada kata-kata, nggak ada perkataan. Sedangkan pengertian sholat yang di sini perkataan, berarti kan nggak pas, karena nggak bisa mencakup sholatnya orang bisu. Dan juga tidak bisa mencakup sholatnya orang sakit yang nggak bisa apa-apa, dan sholatnya orang yang diikat di kayu. Ya. Orang yang sakit nggak bisa apa-apa, dia kan ketika sholat itu kan nggak bisa gerak, namanya sakit, paling cuma baca bacaan sholat saja. Orang yang diikat di kayu juga sama, dia cuma bisa baca bacaan sholat, nggak bisa gerak. Padahal itu sholat yang mereka kerjakan. Berarti apa? Berarti pengertian sholat yang mengatakan af'al, pekerjaan itu kurang pas. Kenapa kurang pas? Berarti sholatnya orang yang sakit nggak dianggap dong, karena dia nggak mengerjakan pekerjaan sholat, dia cuma ngomong aja, cuma baca aja. Nah, ya, berarti kurang pas. Ini ada yang menyanggah seperti itu. Ya, pengertian sholat aqwalun wa af'alun makhsusatun itu kurang pas, karena ada sholatnya orang bisu nggak masuk kategori, berarti karena dia nggak ada ngomongnya, nggak ada perkataannya. Sholatnya orang sakit atau diikat di kayu berarti nggak masuk, karena itu dia nggak ngerjakan pekerjaan sholat, nggak ruku, nggak sujud, karena nggak bisa. Berarti kurang pas itu. Itu. Fa innaha aqwalun min ghairi af'alin fil akhiraini. Itu. Sholatnya dua yang terakhir, yaitu orang sakit dan marbut yang diikat di kayu, itu min ghairi af'alin. Dia cuma aqwalun, cuma sebatas mengucapkan bacaan sholat, min ghairi af'alin, tanpa ada perkataan. Wa af'alun min ghairi aqwalin fil awwali. Dan di yang orang pertama, yaitu orang bisu, dia cuma pekerjaan saja, ya ruku, ya sujud, tapi dia nggak ada ucapan bacaan sholat. Itu alasan kenapa kok pengertian sholat tadi itu sebetulnya kurang pas. Itu alasan yang menyanggah. Kemudian ini jawabannya, ini jawaban daripada sanggahan, ya. Jawaban daripada sanggahan tersebut di atas. Ya. Wa ujiba
Dijawab, ya. Sanggahannya dijawab. Wa ujiba 'anil awwali bi annal murada bil af'ali al makhsusati ma yashmilu ar-ruku'a wal i'tidala. Sanggahan pertama yang mengatakan bahwasanya pengertian seperti itu berarti sujud tilawah dan sujud syukur itu masuk, ya. Pengertian itu tidak bisa mengesampingkan sujud tilawah dan sujud syukur, yang mana keduanya juga perbuatannya khusus, perkataannya khusus, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, padahal itu bukan sholat. Nah, maka dijawab bi annal murada bil af'ali al makhsusati, yang dimaksud dengan pekerjaan yang khusus adalah ma yashmilu ar-ruku'a wal i'tidala, yaitu perkara yang dia mengandung rukuk dan i'tidal. Tuh. Yang namanya perbuatan khusus itu enggak cuma sujud saja, ada rukuknya, ada i'tidalnya. Nah, sedangkan dalam sujud tilawah, sujud syukur itu kan enggak ada rukuk, nggak ada i'tidal, berarti itu nggak masuk sholat. Nah gitu ya. Jadi maksudnya af'al yang khusus, pekerjaan yang khusus itu bukan cuma sujud saja, tapi ada rukuknya, ada i'tidalnya. Itu sehingga dengan pengertian seperti ini, sujud tilawah, sujud syukur itu tidak termasuk sholat. Kenapa? Karena nggak ada rukuk, nggak ada i'tidalnya. Itu yang dimaksud dengan af'al makhsusah, itu pekerjaan yang khusus itu ya ada rukuknya, ada i'tidalnya. Tuh ya. Jadi ya pengertian yang di atas ya bener aja, nggak salah, nggak kurang. Nah gitu ya. Fayakhrujani hina idin biqayyidi makhsusatin, sehingga sehingga rukuk dan i'tidal ketika itu ya dia bisa sebagai qayyid, ya. Bisa sebagai qayyid, itu qayyid yang khusus, yang itu tidak ada dalam sujud tilawah dan sujud syukur. Tuh, ya. Terus wa ujiba 'anil tsani. Nah, sanggahan yang kedua dijawab bi annal murada bi qawlihi aqwalun wa af'alun, yang dimaksud dengan aqwalun perkataan-perkataan dan af'alun perbuatan-perbuatan adalah ma yashmilu al-hukmiyata, yaitu apa saja yang mengandung secara hukum, ya. Secara hukum dia dianggap sebagai aqwal, perkataan. Secara hukum dia dianggap sebagai af'al, perbuatan. Walaupun mungkin yang namanya orang bisu, ya, dia cuma gerakan saja, nggak ada ucapannya, tapi umma-umminya itu bisa dihukumi sebagai aqwal, bacaan sholat itu. Ya. Terus orang yang sakit, ya, orang yang diikat itu secara af'al dihukumi dia mengerjakan sholat dengan pekerjaan, walaupun dia cuma diam aja, ya, walaupun dia cuma baca bacaan rukuk, dia cuma baca bacaan sujud, tapi dia dihukumi dia mengerjakan rukuk, dia dihukumi dia mengerjakan sujud walaupun dia diam aja. Tuh ya. Jadi di sini adalah secara hukumnya. Tuh. Au yuqalu inna sholata man dzukira nadiratun fala taritu alaihi. Atau bisa juga dijawab, sholatnya yang disebutkan tadi, sholatnya orang bisu, orang sakit, orang yang diikat di kayu, itu kan jarang orang yang seperti itu, maka pengertian seperti ini yang nggak berlaku bagi mereka. Ini kan berlaku bagi orang yang normal saja. Seperti itu, ya. Terus qauluhu khamsun, 5. Wa dzalika li khabari sahihaini, yaitu karena ada hadis
Bukhari Muslim. Faradallahu ala ummati lailatal isra'i khamsina sholatan. Allah memfardukan atas umatku pada malam Isra 50 sholat. Ya. Falam azil uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa, maka aku, yaitu Kanjeng Nabi, gak henti-hentinya kembali kepada Allah, meminta Allah keringanan, at-takhfifa, keringanan, hatta ja'alaha khamsan, sehingga Allah menjadikannya 5 saja, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap sehari semalam. Ya. Wa qauluhu alaihi salatu wassalamu li Mu'adzin lamma ba'athahu ilal Yamani. Dan juga ada sabda Nabi kepada Mu'adz radhiyallahu anhu ketika beliau mengutus ke Yaman, akhbirhum, kabarkan kepada mereka ahli Yaman, anallaha qad farada alaihim khamsa shalawatin, bahwasanya Allah telah memfardukan kepada mereka sholat 5 kali, 5 sholat, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap sehari semalam. Itu ya, ini pembahasan mengenai sholat ya. Semoga bermanfaat.